guys, selamat datang di video saya. Perkenalkan, saya Bung Apriana Gultom. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang topik kita, yaitu JavaScript. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web interaktif dan dinamis. JavaScript memungkinkan pengembang web untuk menambahkan fungsionalitas pada efek halaman web, seperti membuat elemen halaman web berinteraksi dengan pengguna, mengatur perilaku elemen halaman web, membuat animasi dan efek visual, mengelola data dan melakukan operasi pada data, berinteraksi dengan server dan mengambil data dari server. JavaScript biasanya digunakan bersamaan dengan HTML atau Hypertext Markup Language dan CSS atau Descending Style Sheet untuk membuat halaman web yang menarik dan fungsional. Jadi, dengan menggunakan JavaScript, pengembang web dapat membuat halaman web yang lebih menarik, interaktif, dan fungsional. Jadi di sini kita akan belajar untuk membuat JavaScript. Jadi pada awal kita membuat struktur awal pada HTML. Yang kemudian kita beri title untuk halaman web kita, yaitu belajar JavaScript. Jadi, di sini kita akan membuat contoh kode JavaScript. Teks script pada kode berikut merupakan elemen yang digunakan untuk menulis kode JavaScript. Jadi, di sini kita menggunakan tag document write yang berfungsi untuk menuliskan teks ke dalam dokumen HTML. Jadi di sini kita menambahkan Vcom Unica dalam tag document write yang sudah kita tulis untuk memasukkan tulisan Vcom Unica ke dalam dokumen HTML. Jadi di sini kita juga menambahkan H1. Jadi di sini kita menambahkan tag H1 yang berfungsi untuk menuliskan teks Vcom Unica dengan format heading 1 ke dalam dokumen HTML. Dapat kita lihat pada hasil berikut itu tidak muncul karena kemungkinan kita memiliki salah penulisan terhadap sesuatu. Setelah diperbaiki, tulisannya muncul kembali. Di dalam penulisan JavaScript, huruf besar dan huruf kecil sangat berpengaruh untuk hasil dari pemrograman kita nanti. Untuk melihat kesalahan kita bisa membuka 3 titik di atas pada browser, kemudian More Tools dan Developer Tools atau Ctrl+Shift+I. Di situ pada bagian konsol akan dijelaskan bagaimana kita yang salah. Jadi berikut adalah hasil dari yang sudah kita perbaiki sebelumnya. Jadi selanjutnya kita akan membuat tampilan notifikasi sekaligus garis bawah untuk web kita. Jadi di sini kita menambahkan tag document write HR, yaitu untuk membuat garis horizontal di bawah Vcom Unica nantinya. Jadi selanjutnya kita akan menggunakan tag alert yang berfungsi untuk menampilkan kotak dialog dengan pesan. Jadi di sini di dalam tag alert kita tambahkan kalimat good day everybody. Jadi nantinya dalam web kita akan tampil kotak dialog dengan pesan kotak everybody. Jadi di sini ada sedikit kesalahan penulisan. Jadi seharusnya setelah tampil kotak dialog dengan pesan good day everybody, di bawah Unica adalah garis horizontal. Akan tetapi itu tidak muncul, tetapi setelah diperbaiki, berikut adalah hasil tampilannya. Jadi di sini selanjutnya kita akan belajar tentang variabel. Jadi di sini kita mendeklarasikan nilai A sama dengan 5, A sama dengan 26, dan A sama dengan 28. Jadi di sini kita akan menampilkan nilai A itu berapa. Jadi hasil dari nilai variabel A yaitu adalah 28 karena kita memasukkan nilai A berturut-turut itu 3 kali dan nilai akhir yang diambil adalah
nilai yang paling terakhir kita buat. Jadi selanjutnya kita akan menjumlahkan dua buah bilangan. Jadi di sini kita memasukkan nilai variabel A sama dengan 5, nilai variabel B sama dengan 15, dan nilai variabel C adalah nilai variabel A ditambah variabel B. Jadi di sini kita akan tulis untuk penjumlahan kita akan membuat tag document write. Jadi document write tag br A tambah B sama dengan C, yaitu berfungsi untuk menuliskan teks yang menampilkan operasi penjumlahan A dan B dengan hasil C ke dalam dokumen HTML. Jadi di sini kita akan membuat file baru. Jadi pada file ini kita akan membuat tabel form. Sama seperti sebelumnya, di sini kita membuat tag awal untuk HTML di mana judul dari website kita adalah belajar.js. Jadi di sini untuk membuat tabel form seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu kita buat tag form, kemudian tag tabel dan tag tr. Jadi tag td Coolspan 3 yaitu berfungsi untuk menggabungkan 3 kolom menjadi satu, yang dimana nanti namanya adalah menjumlahkan. Kolom A yang dimana input type-nya kita buat adalah text. Kemudian kita buat lagi baris B sama input type-nya tetap text. Kemudian kita buat baris ketiga yaitu sebuah tombol yang nantinya akan berfungsi untuk menjumlahkan variabel A dan variabel B. Jadi di sini kita menambahkan onClick sama dengan fjumlah, yaitu atribut yang digunakan untuk menentukan fungsi yang akan dijalankan ketika tombol diklik. Tombol tersebut kita beri nama A tambah B. Jadi selanjutnya kita tambahkan satu kolom lagi, yaitu kolom C yang nantinya akan menjadi tempat hasil jumlah dari A tambah B. Jadi berikut adalah hasil dari tabel yang sudah kita buat. Jadi kalau diklik itu hasilnya belum muncul apa-apa. Jadi bisa kita lihat ketika kita memasukkan nilai dari datanya, kita bisa memasukkannya sebanyak yang kita mau. Jadi kita bisa memberikan batasan terhadap berapa banyak data yang akan dimasukkan dengan menambahkan size. Di sini saya membuat size-nya 3 dengan panjang 3 untuk setiap kolom. Jadi dapat kita lihat, kita hanya bisa memasukkan 3 angka ke dalam kolom dan 5 angka untuk hasilnya nanti. Jadi di sini kita akan membuat kode JavaScript untuk menjumlahkan dua buah bilangan di dalam tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi di sini kita masukkan text script. Di sini kita membuat function jumlah, yaitu untuk mendefinisikan fungsi jumlah yang dijalankan ketika tombol diklik. Jadi, untuk setiap kolom kita harus memberikan mereka ID atau identitas. Jadi, untuk kolom A saya buat ID A, untuk kolom B saya buat ID B, dan untuk kolom C saya buat ID C. Jadi di sini pada A parse int document get by ID A value, yaitu berfungsi untuk mendapatkan input field dengan ID yaitu ID A dan mengkonversinya menjadi integer. Jadi kita buat itu untuk variabel A dan variabel B. Jadi untuk variabel C, maka itu adalah C sama dengan A plus B, yaitu menjumlahkan nilai A dan B dan menyimpan hasilnya dalam variabel C. Dokumen get element by ID C value, yaitu menampilkan nilai C dalam input file yang dengan ID C. Jadi berikut adalah hasil dari penjumlahan dua bilangan di atas. Jadi di sini kita akan mengatur dari tampilan website kita agar lebih menarik untuk dilihat, yaitu dengan
style. Jadi di sini saya membuat backgroundnya yaitu agak pink keunguan. Jadi di sini saya juga membuat warna background dari from-nya yaitu warna biru Tosca dan mengatur marginnya yaitu 30% dan margin 0 auto yaitu mengatur margin formulir menjadi 0 di atas dan bawah secara otomatis di kiri dan kanan untuk membuat formulir berada di tengah. Jadi berikut adalah hasilnya, dapat kita lihat. Jadi sekian video dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf karena kita masih sama-sama belajar. Sampai jumpa pada video selanjutnya.